Ya, jadi oke sudah direkam. Sekali lagi selamat datang di panel 201, panel pembuka Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism atau KCIF 2025. Judul panel kita adalah Politik Perempuan versus Politik Pembangunan. Eh, Sesi ini akan di cherry atau dipimpin oleh Rudy Iskandar PhD dari London School for Public Relations for Business and Communication, LSPR for Business and Communication di Jakarta. Mas Rudy ini uh, profesor di sana, uh, dapat PhD dari Ohio University, menulis tentang komunikasi pasca konflik. Salah satunya juga melihat peran perempuan ya, peran perempuan pasca konflik antara Dayak versus Madura di Kalimantan tahun 98 ya Mas? Atau tahun berapa tuh Mas? Lupa saya. 2001. Tahun 2001 ya. Jadi Mas Rudi akan menjadi panel chair kita hari ini. Sepenuhnya saya langsung aja serahkan sesi ini ke Mas Rudi untuk memimpin proses diskusi. Silakan Mas. Terima kasih kandidat Dr. Farid Mutakin. Insya Allah lulus tahun depan. Amin. Amin, Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Salam peserta. sejahtera, Pak. Bentar, saya mau buka. Peserta Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminism KCIF 2025. Hari ini, pagi ini merupakan panel pertama dengan judul Politik Perempuan versus Politik Pembangunan hari Senin 15 September 2025. Kita akan melaksanakan panel ini dari pukul 8.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya membaca kembali tata tertib sesuai buku program yang disampaikan juga tadi malam, sekedar pengingat, baik untuk para presenter maupun para peserta yang hadir di panel ini. Yang pertama adalah setiap presenter dapat disediakan waktu maksimal 15 menit untuk presentasi. Kemudian nanti 30 menit terakhir itu kita gunakan untuk Q&A. Kemudian diharapkan para panelis presenter memperhatikan waktu yang disediakan. Nanti saya akan memberikan reminder, pengingat setelah Anda melakukan presentasi selama 12 menit dan silakan menggunakan 3 menit terakhir untuk wrap up, untuk menutup presentasi. Kemudian panelis presenter harus berhenti ketika presentasi 15 menit sudah selesai. Sesi tanggapan dan Q&A akan dilakukan setelah seluruh presenter selesai melakukan presentasi, dan saya selaku panel chair diamanatkan untuk memberikan tanggapan pendek dan pertanyaan untuk masing-masing presenter. Nanti diharapkan presenter harap memberikan respon secara singkat dan padat. Untuk peserta, pertanyaan dapat disampaikan melalui menu Q&A. Kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah, itu di samping partisipan itu ada tombol Q&A. Silakan mengetik pertanyaan nanti yang akan saya sampaikan kepada para presenter. Demikian tata tertib. Adapun presenter kita pada hari ini ada 4 orang, yaitu Miss Dian Natfiatul Awaliyah, STMKP dari Universitas Sultan Fatah, yang akan mempresentasikan paper berjudul Gerakan Feminis dan Lingkungan Binaan, Menavigasi Krisis Eksternal dan Internal untuk Keadilan Sosial. Kemudian yang kedua adalah Miss Repa Kustia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology, CSIFA, yang akan mempresentasikan tentang etnografi menjadi ekofeminis pedesaan untuk mempertahankan lahan wanatani yang tergerus urgensi proyek strategi nasional atau PSN. Yang ketiga adalah Miss Rebecca Harsono, SIPMA, dari Lembaga Anti Diskriminasi Indonesia, LADI, dengan judul paper Gerakan Perempuan Cina Miskin Sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Dan terakhir nanti kita akan mendengarkan presentasi dari Miss Indira Laksmi Widuri SH, LLM, dari Politeknik Pekerjaan Umum, dengan judul paper
pembangunan untuk siapa, reformulasi hukum infrastruktur menuju keadilan gender. Saya kira kita bisa langsung saja ke Mbak Dian Nafiatul Awaliyah untuk memulai panel kita pada hari ini. Silakan Mbak Dian, 15 menit. Terima kasih Prof. Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya mau share screen dulu. Semoga segera tampil biar teman-teman. Nanti kalau misalnya agak low bandwidth-nya, mungkin aku matiin video nggak apa-apa ya. Silakan. Okay, good morning everyone. Today I would like to present my primary research on feminist movement and the built environment, navigating external and external crisis for urban equity. This presentation explores how feminist movements respond to crisis, both external and internal, and how these responses influence urban planning and design. The purpose of this study is to investigate how feminist movement engage with urban spaces during times of crisis. We will focus on two guiding questions. First, how do external crises such as financial or environmental crisis shape feminist engagement with urban environment? And how do internal crises such as issues of social reproduction and safety affect feminist critiques on urban designs? To understand this, it's important to look at the different types of crisis. External crises include events like economic downturns or environmental disaster, which often deepen gender inequalities. Internal crises include issues like the undervaluation of reproductive labor and concern around women's safety in urban spaces. Mbak Dian, habis diklik dibiarkan sebentar aja karena dia kayaknya perlu waktu untuk sampai pada slide itu. Oh, I see. We're still on slide number 1. Okay. The relevant here is clear. If we want cities to be more equitable, we need to understand how feminist movement interact with crisis to reset the built environment. This study is based on a qualitative multilateral review. I conducted a thematic analysis to identify recurring themes such as economic inequality, social justice, and safety. The data came from books, journal articles, and reports from organizations like UN Women. The approach was both comparative and critical, analyzing feminist architectural intervention across different crises. Let's first look at external crisis. The global financial crisis exposed gender inequalities in urban economies, with women disproportionately affected. Environmental crises such as climate change and natural disasters highlight the intersection between environmental justice and feminist architecture. The key finding here is that external crises amplify the need for a feminist perspective in urban planning. Internal crises focus more on the social dynamics within urban environment. For example, during COVID-19, women's unpaid labor become more visible, showing how urban design often fails to support reproductive labor. Safety and accessibility are also central concerns. Feminist critics point out that many urban spaces that are not designed with women's mobility and safety in mind. These internal crises drive feminist demands for spaces that both recognize reproductive labor and ensure safety. Overall, crises often serve as catalysts for feminist activism in urban planning, but there are also risks. If crisis responses are not holistic, gender concern can be marginalized or sidelined. That's why a more holistic approach is essential.
one that integrates feminist perspective into broader urban policies and crisis response. To conclude, feminist movement play a crucial role in pushing for urban spaces that are safe, equitable, and sustainable. The key takeaway is that urban spaces must be designed with an intersectional approach to address the challenges faced by marginalized communities, especially women. And finally, there is a need for future research into feminist-driven models of urban planning that can respond to both external and internal crises. Crisis will continue to come, financial, environmental, and social, but if we embedded feminist perspective into our urban fabric, each crisis can become not an endpoint, but turning point toward more equitable and resilient cities. From crisis to care, from exclusion to equity, this is the feminist vision of the city. Thank you. I would like to hear any advice and feedback. Oke. Terima kasih Mbak Dian. Ini jadi impian seluruh ini ya, share sama moderator gitu ya, sebelum waktunya udah selesai. Jadi 10 menit udah bisa selesai dan sebagainya. Terima kasih Mbak Dian untuk presentasi yang sangat singkat, jelas, padat. Selanjutnya saya mengundang Mbak Reva Mbak Reva Kustipia dari Center for Study Indonesian Food Anthropology, CSIFA, dengan paper berjudul Menjadi Ekofeminis Perdesaan untuk Mempertahankan Lahan Wanatani yang Tergerus Urgensi Proyek Strategis Nasional PSN. Baik Bapak, terima Mbak kasih. Reva, silahkan. Baik Bapak, terima kasih. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, saya mohon izin tidak menyalakan kamera ya Bapak Ibu. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih kepada Chair Bapak Rudi PhD dan hostnya itu Bapak Farid, dan dari Mitra Wacana juga Bapak Rulianto. Nah, perkenalkan saya Reva Kustipia, field worker dari Center for Study Indonesian Food Anthropology, CSIFA, akan mempresentasikan autoetnografi menjadi ekofeminis perdesaan untuk mempertahankan lahan wanatani yang tergerus urgensi proyek strategis nasional atau PSN. Baik, nanti beberapa arsip saya sudah ada di ResearchGate ya, jadi tidak usah khawatir. Nah, sebagai latar belakang, proyek strategis nasional di Lewi Keris ini di Tasikmalaya ya Bapak, baru dibangun gitu di Kabupaten Tasikmalaya yang membawa konsekuensi besar bagi kehidupan masyarakat dan baru diresmikan pada tanggal 29 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo. Namun kenyataannya belum selesai secara keseluruhan, bahkan dampak ekologis seperti banjir dan agroklimatologisnya pada sekitar tidak bisa diprediksi seperti biasanya. Ditelisik temuan geolog bahwa ada beberapa lanskap yang berubah tidak sesuai daya tampung ekologisnya dan ini berimbas pada ruang hidup. Nah, ruang hidup di pedesaan itu adalah lahan-lahan wanatani atau agroforestry, khususnya mereka yang bergantung pada lahan pertanian produktif. Lahan yang sebelumnya subur kini terancam hilang kesuburannya akibat konversi fungsi atau konversi lahan, sehingga berdampak pada keberlanjutan pangan lokal. Nah, hal ini kan menunjukkan adanya ketegangan ya antara kepentingan pembangunan nasional dengan kebutuhan dasar masyarakat desa itu sendiri. Dalam konteks ini, perempuan desa itu memegang peranan penting, termasuk saya sendiri. Nah, mereka bukan hanya pelaku pertanian sehari-hari, tetapi juga penjaga kearifan lokal, pengetahuan ekologis, dan identitas budaya. Namun, suara perempuan seringkali terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan ini. Disinilah perspektif ekofeminisme menjadi penting.
yaitu memandang hubungan erat antara marginalisasi alam dan perempuan, sekaligus menekankan peran strategis perempuan dalam menjaga ekosistem. Apa sih yang disebut dengan ekofeminisme? Nah, menurut antropologi adalah perspektif yang melihat keterkaitan erat antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Misalnya, saya mengutip dari antropolog dan filsuf Karen Warren dan Sari B. Ottner. Itu kan menekankan bahwa struktur patriarki menempatkan perempuan dan alam pada posisi subordinat, artinya di posisi lebih rendah, terpinggirkan, dan dikuasai, sehingga perjuangan ekologis tak terpisahkan dari perjuangan gender. Ini kan termasuk pada konstruksi sosial budaya tentang peran, identitas, serta relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Apa yang dimaksud dengan autoetnografi? Nah, dalam antropologi ada metode yang menggabungkan refleksi pengalaman pribadi dengan analisis budaya. Misalnya seperti yang dicontohkan oleh antropolog Caroline Ellis. Itu kan dikenalkan populer ya, pendekatan autoetnografi dalam antropologi, yaitu menggabungkan refleksi pengalaman pribadi dengan analisis budaya. Apa sih tujuan penelitian ini? Pertama, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, seperti hal ini pada pengalaman sehari-hari masyarakat, terutama perempuan desa. Nah, seringkali tidak tercatat dalam wacana akademik maupun kebijakan pembangunan. Dengan mengangkat pengalaman pribadi, penelitian ini berupaya menghadirkan suara yang kerap terpinggirkan ke ruang diskusi yang lebih luas. Yang kedua itu, penelitian ini ingin menunjukkan peran perempuan desa sebagai agen pelestarian ekosistem melalui praktik wanatani dan agroforestry tradisional yang masih eksis. Perempuan itu tidak hanya memproduksi pangan, tapi juga merawat kesuburan tanah, menjaga biodiversitas, dan memastikan keberlanjutan hidup komunitasnya. Ini kan yang disebut dengan sustainability sebenarnya. Yang ketiga, penelitian ini mengkritisi kebijakan pembangunan, khususnya PSN. Proyek strategis nasional. Awalnya bendungan Lewi Keris itu bukan PSN, tapi mengapa tiba-tiba menjadi PSN yang menjadi memberikan dampak gitu, dampaknya ekologis yang terasa langsung pada lahan-lahan wanatani. Nah, ini kan mereka mementingkan aspek ekonomi makro dulu gitu, ketimbang keberlanjutan ekologis dan sosial. Kemudian yang terakhir, penelitian ini bertujuan menawarkan alternatif kolaborasi. Kami juga ingin melibatkan masyarakat, pemerintah, dan akademisi gitu yang diharapkan terbangun model pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengakui peran perempuan desa sebagai subjek utama bukan sekedar objek. Jadi lebih ke model ekonomi makro gitu agar tidak terjadi moral ekonomi. Nah, metode penelitian yang saya lakukan adalah pendekatannya autoetnografi yang sudah tadi saya sebutkan, metode penelitian yang memadukan refleksi personal peneliti atau field worker dengan analisis budaya dan sosial masyarakatnya. Dengan autoetnografi ini, pengalaman pribadi ini juga harus merupakan catatan dampak gitu yang dijadikan sumber utama untuk memahami dampak PSN terhadap masing-masing individu. Saya yakin masih banyak pengalaman-pengalaman autoetnografi masyarakat yang lain, namun tidak bisa disuarakan. Nah, kerangka teori yang digunakan adalah antropologi ekologi gitu dan ekofeminisme. Antropologi ekologi itu membantu memahami hubungan antara masyarakat dengan lingkungan, sementara ekofeminisme menyoroti keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, refleksi personal, dan dokumentasi praktik tradisional pertanian wanatani. Saya memulai dari tahun 2017. Betapa lama gitu, dan ternyata tiba-tiba menjadi PSN. Saya kira akan menjadi bendungan Lewi Keris biasa saja untuk objek wisata atau penampung banjir. Nah, instrumen yang digunakan antara lain catatan lapangan atau field notes, jurnal reflektif, serta wawancara informal dengan sesama perempuan desa, namun tidak bisa direkam karena ya seperti biasa ya, orang desa itu tidak mau direkam karena takut umurnya berkurang gitu. Jadi masih ada tabu. Nah, analisis atau temuannya adalah menunjukkan bahwa identitas budaya masyarakat desa itu sangat erat dengan praktik wanatani. Lahan pertanian itu tidak hanya dipandang sebagai sumber ekonomi, tetapi juga sebagai warisan identitas dan simbol kebersamaan. Praktik-praktik wanatani atau agroforestry itu menjaga kesuburan tanah dan sekaligus melestarikan biodiversitas lokal. Dari segi struktur sosial, perempuan desa itu memainkan peranan penting. Mereka juga bukan hanya pekerja di lahan, tetapi juga mengambil keputusan dalam rumah tangga pertanian, pengelola benih lokal, serta penjaga kearifan lokal. Nah, ketika ruang hidupnya hilang, diganti oleh PSN, bahkan ada helipad segala gitu, helipad. Siapa yang punya helikopter? Orang-orang Sunda.
angkot aja nggak ada gitu. Nah, perempuanlah yang paling vokal menolak karena mereka merasakan langsung dampaknya terhadap pangan dan kehidupan sehari-hari gitu. Kalau misalkan tidak ada sumber pangan, berarti mereka harus ke perkotaan atau ke subkota gitu, di mana hal tersebut tidak memungkinkan karena ongkos-ongkos transportasi umum yang seperti gelebeg gitu ya, gelebeg itu angkot desa Pak di sini namanya gitu, atau pedesaan itu harganya sekarang udah mahal, lebih murah pakai taksi online kalau misalkan dilihat dari harga ya. Nah, pendekatan ekofeminisme perdesaan itu membantu mengungkap bagaimana perempuan dan alam sama-sama mengalami marginalisasi. Dari sini itu muncul kesadaran kolektif bahwa mempertahankan lahan berarti juga mempertahankan identitas dan keberlanjutan komunitas. Temuan ini memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan desa adalah bentuk resistensi ekologi sekaligus resistensi sosial terhadap pembangunan yang tidak adil. Nah, kesimpulannya adalah penelitian ini terlebih pada PSN Lewi Keris itu sendiri membawa ancaman nyata ya terhadap keberlanjutan lahan wanatani atau agroforestry, kesuburan tanah terlebih gitu. Mau gak mau ini jadi rusak, tanahnya tidak subur lagi, yang asalnya banyak humus gitu, jadi nggak ada. Nah, dalam situasi ini perempuan desa tampil sebagai aktor utama yang menjaga ekosistem, merawat tradisi pertanian juga atau agroforestry atau wanatani. Pendekatan autoetnografi ini membuktikan bahwa pengalaman personal tidak bisa dipandang sebagai kisah individu semata, melainkan juga sebagai representasi narasi dari kolektif masyarakat yang ultra mikro banget nih Pak atau Ibu gitu. Dengan cara ini penelitian ini berhasil menyoroti suara-suara yang terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan, terutama suara perempuan pedesaan. Nah, kesimpulan lainnya adalah perlunya perubahan paradigma pembangunan. Tolonglah didengar gitu ya, apa yang kami rasakan, apa yang kami inginkan dan cita-citakan juga gitu. Bukan ruang hidup yang hilang bahkan merugi. Pembangunan tidak boleh semata-mata dipandang sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi harus juga mencakup keadilan ekologis dan sosial. Untuk itu perlu ada kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah, dan akademisi. Rekomendasi utama dari penelitian ini perlunya pengakuan yang lebih besar terhadap peran perempuan sebagai penjaga ekosistem. Karena hanya dengan memberikan ruang yang adil bagi perempuan desa, pembangunan bisa benar-benar berkelanjutan, adil, dan berpihak pada kehidupan. Bukan hanya pada kepentingan ekonomi yang jangka pendek. Nah, ini helipad yang maksud saya tadi, ini kan asalnya kebun salak gitu Pak, di Cimaragas teh banyak sekali salak Manonjaya gitu. Sekarang ini helipad untuk siapa? Hanya untuk diresmikan saja. Ini keadaan PSN yang belum jadi tapi sudah diresmikan. Ini dari pintu belakang Bapak Ibu, jadi jangan lewatnya pintu depan atau pintu belakang yang arah ke Pangandaran tapi lewat Cimaragas. Nah, ini lahan wanatani yang berhasil selamat tidak terkonversi ya, karena disitulah ekofeminisme berfungsi. Nah, silakan dikunjungi dokumentasi itu ada di Instagram Gastroforestry Project ya. Saya membuat movement itu untuk fieldwork antropologi ekologi dan ekologi politik atau ekopol. Nah, kunjungan prioritas apabila Anda itu adalah seorang antropolog, kami akan menjemput Anda, jangan khawatir gitu kalau untuk studi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reva. Keren sekali presentasinya dan juga tadi foto-foto yang disampaikan. Jadi ada beberapa hal yang sangat bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman yang lain juga ya, berkenaan dengan bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa kerja-kerja dari teman-teman perempuan dan masyarakat sekitar itu bisa mendapatkan tempat tidak hanya di sisi praktis tapi juga di sisi akademis. Oke, selanjutnya saya mengundang Miss Rebecca Harsono, SIP MA. Adakah sudah? Belum ada kayaknya Mas, belum bisa Belum gabung. ada. Oke, kalau Ya, dan begitu belum ada saya kabar. langsung ke Mbak Indira Laksmi Widuri, LLM dari Politeknik Pekerjaan Umum. Judul paper adalah Pembangunan untuk Siapa? Reformasi Hukum Infrastruktur menuju Keadilan Gender. Mbak Indira, silahkan. Terima kasih Pak Rudi sebagai chair. Saya izin share screen.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak Indira, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya akan membawakan paper saya berjudul Pembangunan untuk Siapa? Reformulasi Hukum Infrastruktur Menuju Keadilan Gender. Perkenalkan, nama saya Indira Laksmi Widuri. Saya dosen di Politeknik Pekerjaan Umum sejak 2019. Saya PNS sejak 2005 di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelum menjadi dosen, pengalaman saya meliputi auditor Inspektorat Jenderal atau Itjen, kemudian pernah menjabat Kasubag Hukum dan Humas di Badan Pengatur Jalan Tol, Kasubag Hukum di Sekretariat Itjen, dan staf di Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana. Pendidikan saya alumnus dari Fakultas Hukum UGM, Universitas Gadjah Mada, Jogja. Kemudian S2 di Melbourne Law School, the University of Melbourne, Australia. Yang menarik adalah ketika saya di jenjang S2 ini, saya mendapat ilmu, yaitu satu mata kuliah berjudul Law and Development. Seketika itu juga, mata kuliah ini seperti membuka mata saya atau bahkan tidak hanya mata ya, pikiran ya, seluruh apa yang saya pertanyakan di dalam kehidupan saya itu seolah-olah mendapat jawabannya oleh mata kuliah itu, Law and Development. Dengan demikian minat penelitian saya itu juga terkait dengan hukum dan pembangunan, hukum infrastruktur berkelanjutan, dan gender infrastruktur. Ini beberapa asosiasi profesi yang saya ikuti, salah satunya ada Women in Mining and Energy Indonesia. Anatomy paper sebagaimana paper pada umumnya. Kemudian abstrak saya, pembangunan infrastruktur itu merupakan bagian vital dari strategi pertumbuhan ekonomi, ya, terutama di negara berkembang. Seperti jalan, bendungan, sistem drainasi, kawasan industri, menjadi simbol kemajuan dan modernisasi. Namun di balik narasi pembangunan tersebut terdapat kerentanan sosial yang kerap tidak terlihat dalam kerangka hukum yang mengatur pelaksanaannya, terutama kerentanan yang dialami oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya. Hal ini berisiko mengabaikan pengalaman serta kebutuhan kelompok rentan, terutama perempuan. Hukum infrastruktur cenderung bersifat teknokratis, maskulin, dan netral secara gender dalam formulasi maupun implementasinya, sehingga gagal menjawab kebutuhan sosial secara menyeluruh. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis secara normatif berbagai regulasi pembangunan infrastruktur yang masih berlaku, khususnya dalam kaitannya dengan keadilan sosial dan gender. Penelitian ini berargumen bahwa hukum yang mengatur proyek-proyek strategis nasional termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas dan partisipasi masyarakat terdampak. Fokusnya adalah bagaimana hukum infrastruktur ini dapat didesain ulang dengan mengintegrasikan prinsip keadilan feminis, serta bagaimana hal ini berpotensi memperkuat perlindungan hak masyarakat terdampak secara lebih adil dan inklusif. Melalui analisis dokumen hukum dan literatur akademik, penelitian ini berupaya mengidentifikasi celah normatif serta menawarkan perspektif korektif yang lebih peka gender. Hasilnya semoga dapat menjadi kontribusi teoritis bagi pengembangan kebijakan hukum infrastruktur yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Kita akan mulai dari bagaimana visi pembangunan Indonesia ke depan, sebagaimana visi Indonesia Emas 2045 yang ini diundangkan oleh Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional. Antara lain sebagai berikut, ada tiga transformasi yang diinginkan adalah sosial, ekonomi, dan tata kelola. Kemudian ada supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan budaya, sosial budaya, dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan kesinambungan pembangunan. Ini menjadi fondasi begitu ya.
arah pembangunan nasional kita. Di dalam pendahuluan yang saya bahas adalah kita bisa melihat bahwa dari pemerintahan yang sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan sekitar 6.400 triliun untuk infrastruktur, proyek strategis nasional. Kemudian pemerintahan yang sekarang, Pak Presiden Prabowo, sudah merencanakan 48,8 triliun rupiah untuk memindahkan ibu kota ke ibu kota negara yang baru pada 2028. Nah, melihat betapa besarnya skala ekonomi, begitu besarnya uang yang akan di-spend oleh pemerintah, begitu. Sebenarnya bagaimana sih perempuan itu bisa mendapat bagian atau terwakili, sehingga strategi untuk bisa terwakili itu tentu saja melalui perangkat hukum infrastruktur. Ini menjadi pertanyaan saya sebenarnya sudah sejak lama begitu ya. Metodologi yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan perspektif feminis, tujuannya mengidentifikasi celah normatif serta menawarkan perspektif korektif yang lebih peka gender. Sistematikanya, pertama kita akan membahas mengenai bagaimana undang-undang tentang konstruksi yaitu UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, bagaimana undang-undang tersebut memiliki fitur teknokratis, maskulin, dan netral secara gender. Yang kedua, kita akan membahas tentang regulasi sumber daya air. Ini penting karena menyangkut dengan infrastruktur keairan yang akan berpengaruh terhadap perempuan juga. Yang ketiga, menawarkan strategi inklusivitas dalam pembangunan infrastruktur melalui pemaknaan kembali teknokrasi dengan mengintegrasikan isu gender spesifik. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Undang-Undang Nomor 2 2017 tentang jasa konstruksi, kita bisa melihat konsiderannya, poin A, itu mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian B, konsideran B, melihat sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat. Ya. Artinya masyarakat dibawa ini, istilah masyarakat. Ya. Untuk mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung dan prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan ya disebut lagi ya masyarakat gitu ya, guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Kemudian landasan asas yang dipakai itu antara lain ada pembangunan berkelanjutan. Namun ketika di penjelasannya menyebutkan demikian, bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus-menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi konotasinya lebih ke lingkungan. Gitu. Alangkah lebih baik apabila penjelasan ini bisa dihubungkan dengan konsep Sustainable Development Goals, ya SDG. Ya, SDG ini sudah disahkan sejak 2015 dan undang-undang ini 2017. Mengapa tidak mengacu kepada SDG? Karena apabila diacu, maka akan terlihat keberpihakan peraturan kepada kepentingan perempuan. Karena di sana, di dalam SDG nomor 5, ada kesetaraan gender di situ. Ya, sayang sekali undang-undang ini tidak. Kemudian sebenarnya dalam ada yang namanya suatu standar kontrak FIDIC ya. Jadi FIDIC adalah asosiasi global yang berisi para insinyur, konsultan engineer seluruh dunia. Nah, mereka ini menyusun suatu kontrak standar untuk proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia. Jadi kontrak yang distandarkan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Nah, saya melihat bahwa dari sini sebenarnya ada peluang untuk bisa mengangkat
kepentingan perempuan. Ini salah satu contoh ya. FIDIC ini, standar kontrak FIDIC ini biasa dipakai oleh donor internasional seperti World Bank. Misalnya bisa saja ada klausula khusus yang dapat diminta oleh World Bank untuk mengikutsertakan minimal 30% dari pegawai adalah perempuan atau mereka yang difabel misalnya ya. Kemudian membentuk fasilitas kerja yang gender spesifik, misalnya tempat kerja yang aman ya, sehingga mereka aman dari potensi kekerasan seksual dan seterusnya. Kemudian juga bisa menargetkan proyek-proyek tersebut itu ditargetkan untuk kepentingan perempuan dan kelompok minoritas sebagai objek pembangunan. Nah, ini sebenarnya adalah peluang bahwa sebenarnya apabila ada keberpihakan ya secara politik itu pemerintah memiliki keberpihakan, maka ini bisa mungkin dilakukan. Nah, poin-poin penting yang kita bisa lihat dari regulasi infrastruktur, dia bersifat teknokratis, kemudian maskulin. Contohnya misalnya istilah sertifikasi, itu konotasinya seperti laki-laki ya, konotasi dengan jam kerja yang panjang. Kemudian kalau kerjanya panjang, bagaimana perempuan ya, misalnya sudah punya anak, bagaimana bisa bekerja, pulang, menemui anaknya, ketemu keluarga, begitu ya. Nah, jadi orientasi pada regulasi ini masih pada pertumbuhan ekonomi, kurang berorientasi keadilan. Nah, kita bisa lihat juga syarat istilah teknis yang biasa diacu oleh industri yang bersangkutan. Contoh istilah pengguna jasa konstruksi, penyedia jasa konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, yang hanya dipahami oleh mereka yang berkecimpung di dunia konstruksi, berpendidikan tinggi, ya, elitis sifatnya. Padahal di Indonesia sendiri mayoritas pekerja itu informal, seperti tukang, kuli bangunan, sehingga seringkali misalnya ada standar-standar global misalnya ya yang diminta, itu sulit dipenuhi oleh pekerja lokal, memarjinalkan usaha. Mbak Indira, sorry 2 menit ya. Oh iya, baik Bapak. Demikian memarjinalkan usaha kecil dan pekerja lokal perempuan yang baru merintis karir misalnya. Nah, sebenarnya ada beberapa penelitian dan ada juga policy paper oleh World Bank yang menunjukkan bahwa pengadaan public procurement itu bisa mempromosikan kesetaraan gender dan bermanfaat, ya, memperkuat program rehabilitasi nasional agar lebih inklusif. Undang-undang tentang air juga sama, kurang lebih fiturnya sama. Air ini sensitif karena mendukung kesejahteraan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Beberapa penelitian di lapangan yang menunjukkan bagaimana perempuan ini tidak didengar sama sekali ya. Artinya terpinggirkan, bukan tidak didengar, artinya terpinggirkan dan seringkali frustasi ketika ingin menanyakan kebutuhannya kepada pemerintah gitu. Saya ingin mungkin menyoroti studi oleh Cole dan kawan-kawan. Jadi buruknya tata kelola air di Indonesia mengurangi kesempatan perempuan untuk mencari nafkah karena waktunya habis untuk mencari air gitu ya. Kemudian langkanya air dan privatisasi air meningkatkan ketidakadilan sosioekonomi di antara masyarakat. Sehingga yang ketiga akan meningkatkan konflik sosial. Nah, kemudian keterwakilan atau proses bersuaranya perempuan itu sangat hanya formalitas saja ya pada poin keempat ini. Kesimpulannya saya ingin menyampaikan sebenarnya ada strategi yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat regulasi infrastruktur itu lebih peka gender, lebih mendengarkan bagaimana kepentingan kaum minoritas seperti perempuan ya. Misalnya contohnya adalah menggunakan kontrak standar FIDIC gitu. Tapi kontrak standar FIDIC pun itu tetap bergantung pada bagaimana negara yang bersangkutan itu
punya peraturan, mereka akan mengikuti peraturan regulasi nasional negara tersebut. Jadi tetap saja political will dari pemerintah itu menjadi fundamental yang dasar. Jadi saya ingin sebagai pembayar pajak, saya sebagai perempuan dan pembayar pajak selama ini, saya ingin disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana kepentingan saya itu disebut. Jadi misalnya contoh ini, contohnya ya di dalam istilah keberlanjutan, mohon untuk disebut perempuan, kesetaraan gender, ya mohon untuk disebut itu sebagai pengakuan negara atas kontribusi saya sebagai aktor pembangunan. Saya perempuan, saya bekerja, saya membayar pajak, tapi kenapa nama saya tidak ada di dalam atau keterwakilan ya golongan saya perempuan tidak ada di dalam peraturan perundangan begitu. Terima kasih. Apakah sudah selesai waktunya, Pak? Silakan, masih ada waktu, Mbak Indira, kalau ingin closing statement apapun itu. Ya, itu closing statement saya, Pak, sebenarnya, Pak. Oke. Ya, baik, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Mbak Indira Laksmi Widuri. Ya, oke. Tadi saya dapat info dari Farid, katanya Mbak Rebecca Harsono tidak bisa hadir. Jadi kita cukup punya waktu yang lumayan lama untuk melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab dan diskusi. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuai amanat dari penyelenggara bahwa ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai chair dengan memberikan komentar atas paper yang dipresentasikan pada hari ini, pagi ini, sebelum nanti kita masuk kepada sesi pertanyaan dan diskusi. Jadi dari membaca apa yang disampaikan sebelumnya, ada 4 tema yang saya rasa menjadi benang merah dari 4 studi yang ada di dalam panel ini. Yang pertama adalah tema yang sangat terlihat sekali adalah bagaimana dampak gender dari pembangunan dan krisis. Jadi keempat studi ini menyoroti bagaimana kebijakan pembangunan, krisis dan modernisasi itu secara tidak proporsional itu memengaruhi perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Kemudian yang kedua adalah baik itu perancangan ulang kota dari presentasi Mbak Dian tadi, alih fungsi lahan agroforestry, Mbak Repa, penggusuran perempuan Tionghoa miskin dari Miss Rebecca maupun undang-undang infrastruktur dari Mbak Indira, itu kita bisa melihat bahwa perempuan itu diposisikan di bagian terdepan yang akan mengalami kerentanan luar biasa dari apapun perancangan yang dilakukan itu. Kemudian tema kedua yang menjadi benang merah adalah kritik dari feminis dan ekofeminis terhadap struktur kekuasaan. Jadi keempat studi ini secara kolektif menekankan bahwa kerangka kerja pembangunan yang mainstream ya, yang arus utama itu bersifat sangat teknokratis, maskulin dan seringkali eksklusif dengan tidak memperhatikan suara-suara yang ada di luar sana yang bisa jadi merupakan suara-suara mereka yang terpinggirkan dan tidak cukup mendapatkan tempat di dalam pembuatan kebijakan dan juga implementasi dari kebijakan tersebut. Kemudian studi yang disampaikan ini juga menyerukan integrasi perspektif feminis atau ekofeminis untuk menata kembali perencanaan kota, pengelolaan lingkungan, dan kerangka hukum demi keadilan dan kesetaraan. Tema ketiga yang saya dapatkan juga dari keempat studi ini adalah berhubungan dengan agensi, perlawanan, dan mobilisasi kolektif. Jadi bagaimana setiap kasus yang dipresentasikan itu menunjukkan agensi perempuan sebagai kunci untuk melawan ketidakadilan struktural, baik melalui aktivisme,
pengorganisasian komunitas mestinya masuk dalam papernya si Mbak Rebecca ya yang tidak hadir pada pagi ini, ataupun melalui storytelling dan penceritaan. Kemudian juga perempuan menjadi agen reproduksi sosial, ketahanan budaya, dan kritik kebijakan untuk melawan penggusuran, degradasi lingkungan, atau pengucilan dari pengakuan hukum. Dan tema terakhir yang keempat yang saya dapatkan juga ketika membaca dan mendengarkan presentasi ini adalah tentang interseksionalitas dan keadilan sosial. Jadi bagaimana keempat studi ini berfokus pada keadilan interseksional, menggabungkan keadilan gender, kelas, etnis, dan spasial. Dan juga para presenter berpendapat bahwa solusinya memang harus adanya ini ya, solusi yang harus partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap pengalaman hidup komunitas terpinggirkan. Jadi bukan hanya sekadar cita-cita kebijakan yang abstrak. Dan jadi kita lihat ada banyak sekali kalau kita bicara soal aspek-aspek pembangunan, itu bahasa yang dipakai adalah bahasa yang abstrak sekali ya. Kemudian nah, pertanyaan untuk tiap presenter sebelum saya sampaikan kepada beri kesempatan kepada forum. Yang pertama adalah kepada Mbak Dian tentang gerakan feminis dan ruang kota ya. Jadi bagaimana Mbak Dian melihat strategi feminis ini bisa memengaruhi kebijakan desain perkotaan secara jangka panjang ya? Karena yang kita lihat kan dari presentasi kan itu kan respon krisis langsung ya. Tapi bagaimana Anda melihat strategi feminis itu bisa memengaruhi kebijakan desain perkotaan dalam secara jangka panjang? Kemudian untuk Mbak Reva, jadi ini menarik berkenaan dengan ekofeminisme, pedesaan, dan agroforestry ini. Menurut Mbak Reva, kira-kira mekanisme praktis apa sih yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan agroforestry kaum perempuan ini ya, yang tadi sudah dipresentasikan itu bisa menjadi bagian dari perencanaan lingkungan dan pembangunan yang resmi. Karena selama ini kan berada di luar sistem ya kalau mau dibilang begitu. Jadi bagaimana pengetahuan mereka ini, kaum perempuan ini, agroforestry ini bisa menjadi bagian dari perencanaan lingkungan dan pembangunan yang resmi. Jadi kira-kira mekanisme praktis apa yang bisa dilakukan. Untuk Mbak Indira tentang hukum infrastruktur dan kesetaraan gender, mungkin saya lebih ingin melihat pada kira-kira ada nggak prinsip hukum spesifik atau model internasional ya yang tepat gitu ya, yang bisa kita jadikan rujukan gitu untuk memandu Indonesia, karena kita melihat dari kacamata yang besar sekali untuk membantu Indonesia menuju hukum infrastruktur yang responsif gender. Demikian pertanyaan dari saya, komentar dan sedikit pertanyaan dari saya kepada para presenter. Saya persilahkan kepada Mbak Dian, Mbak Reva, Mbak Indira, siapa saja yang bisa siap untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan. Terima kasih Prof. Rudi atas pertanyaannya. Menarik sekali tadi simpulannya ya. Untuk bisa supaya kebijakan tata kota lingkungan binaan itu bisa memenuhi kebutuhan respon gender, tentu saja mesti menganalisa kebutuhan berbasis gender ini dengan tadi itu yang Prof udah sampaikan ya, partisipatif dari para penggunanya, pelakunya. Kalau di lokal mungkin kita bisa lewat musrenbang. Kemudian studi-studi itu beneran dilakukan, bukan hanya respondennya tuh kadang-kadang Prof, minta maaf, perwakilan-perwakilan yang udah ditunjuk, dan ketika ada studi lagi dari berbagai NGO, lembaga riset yang berbeda, orangnya itu lagi, mereka emang udah di skenario gitu, dan itu akhirnya kan tidak menjawab inklusivitas. Sebenarnya ada pihak-pihak lain yang mungkin belum terangkut gitu, sehingga kebutuhan mereka tidak terbaca. Dan semua agenda ini yang kita bermaksud untuk partisipasi inklusif dalam perencanaan itu bukan hanya sekedar omon-omon dan istilahnya untuk permukaan aja bahwa itu diadakan, tapi benar-benar ada keterlibatan mereka, kemudian studi yang sungguh-sungguh, dan tentu saja ada evaluasi. Kayaknya
itu aja dan emang mesti kita mengembangkan berbagai alternatif baru tentang bagaimana participatory workshop desain ya Prof, karena ini juga masih terus dikembangkan. Jadi kita kalau ada konferensi-konferensi itu, kita kadang-kadang ada penemuan-penemuan dari beberapa negara lain juga menjadi inspirasi bagi kita untuk wah mungkin kita bisa nih kita kerjakan di tempat kita gitu. Kayak kemarin ini saya ikut itu spatial methods for urban sustainability. Kita juga baru mau menerapkan metode baru dari Jerman untuk kita bawa ke lokasi dan kita sesuaikan dengan konteksnya di lokasi karena emang beda lokasi itu akan beda konteks dan artinya akan beda temuan dan akan berbeda saran-saran kebijakan. Sepertinya begitu Prof. Rudi, terima kasih. Terima kasih. Mbak Reva, silakan. Baik, Bapak Rudi PhD, terima kasih pertanyaannya, sangat kritis sekali. Saya sudah tulis di chat box, Bapak, itu ada usulan saya bentar, dengan Mbak grassroots. Mbak Reva bisa buka video nggak? Oh iya, Soalnya, cek. Ya, Nah, bagus. iya. Terima kasih, Bapak. Silakan Ya. dibacakan saja nggak apa-apa, Mbak Reva. Jadi kita pengen karena ini lisan, jadi mungkin bisa dijawab secara bisa teman-teman bisa dengar. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih, Prof. Rudi PhD. Ini ada usulan saya sama komunitas dari grassroots. Itu saya tujukan langsung ke UNFCCC. Bisa dibaca ya di situ ada tautannya, bisa dieksplorasi lagi, bahkan diadaptasi mungkin begitu ya, Pak. Aduh, ini kameranya tidak bagus. Di situ saya menekankan pada indigenous perspektif selalu masuk pada kajian global, walau pada saat itu masih terbatas ya Pak pada sektor pangan atau sistem pangan. Tapi indigenous perspektif itu bisa memberikan kekuatan-kekuatan seperti movement-movement langsung gitu Pak yang sangat organik. Nah, saya melihat dari penelitian saya ini dikaji dari antropologi ekologi, saya jadi ingat yang Julian Stewart, seorang antropolog ekologi, adanya pengetahuan agroforestry dapat dipertahankan melalui adaptasi budaya terhadap lingkungan. Nah, praktik wana tani juga dijaga karena sesuai dengan ekologi lokal dan kebutuhan subsistensi. Julian Stewart itu menekankan pentingnya core culture. Nah, di sini udah ada tuh namanya teknologi tepat guna gitu, walaupun sederhana ya, tradisional gitu. Tapi praktik inti yang berhubungan langsung dengan pemenuhan hidup itu sangat relevan gitu dan implikatif. Nah, jika wana tani dianggap bagian inti atau core culture di sini, ia akan diwariskan lintas generasi. Termasuk saya juga nggak belajar tuh apa itu teori antropologi agroforestry gitu, langsung aja karena udah learning by doing gitu Pak di sini. Nah, dalam perspektif ekofeminisme, mekanisme strategisnya adalah memastikan perempuan dulu gitu sebagai penjaga benihnya, itu tanah dan praktik agroforestry atau wana tani. Diberi ruang pengakuan dulu gitu karena ya namanya perempuan gitu ya, tugasnya banyak gitu, perannya banyak. Apalagi sekarang tuntutan orang-orang desa harus sekolah, harus kuliah ke subkota atau ke kota, bahkan ke metropolitan katanya ya, gitu. Balik lagi ke desa lahannya nggak ada, dijual gitu karena untuk membiayai sekolah. Nah, itu juga sangat riskan gitu Pak. Nah, mekanisme strategisnya diberi ruang dulu, kemudian diberikan akses serta legitimasi sosial. Wah, itu sangat melekat sekali pada grassroots perempuan ya. Legitimasi sosial itu harus ada Pak. Nah, kolaborasi pengetahuan lokal baru bisa masuk, kebijakan baru bisa dipahami gitu, dan peran perempuan juga memastikan wana tani ini tidak hilang dalam arus pembangunan. Harus ada kayak perjanjian gitu Pak. Ya kalau sama grassroots mah harus ada janji-janji gitu, harus bisa dipegang gitu omongannya. Nah, jika dibuat sederhana versi Desa Tasikmalaya atau kabupaten ya yang dekat PSN, ada 3 movement mekanisme nih Pak yang sebetulnya bisa menjaga agroforestry ini. Pertama, namanya Ngariung Tatanen. Itu kolektif bertani tradisional. Jadi warga itu terutama perempuan itu bisa bergotong royong, kayak istilahnya mah KWT ya, kalau di Sunda mah namanya Ngariung Tatanen itu Pak KWT, bergotong royong mengelola lahan wana tani dengan pola tradisional termasuk menjaga benih lokal tadi. Nah, yang kedua itu ada namanya Ngamumule Leuweung Lembur. Ngamumule teh merawat hutan desa gitu Pak. Nah, itu
komunitas desa membentuk kelompok jaga hutan kecil, agroforestry, ya social forestry lah Pak sekarang itu. Tapi kan kalau social forestry itu harus sama dinas lingkungan hidup ya Pak. Jadi agak ribet gitu untuk administrasi prosedural. Nah, memastikan pepohonan dan tanaman produktif dulu itu tidak ditebang habis gitu oleh proyek luar. Nah, kalau PSN kan udah langsung jebet habis, botak gitu. Nggak disisain satupun gitu, tiba-tiba ada helipad gitu. Ini buat siapa helipad? Itu kemudian yang ketiga ada pasar tatanan lokal atau pasar lokal gitu ya Pak. Itu menguatkan ekonomi desa lewat pasar hasil wanatani tadi. Misalnya di lahan wanatani saya ada tuh kopi, kemudian ada rempah-rempah juga kayak kapulaga atau kapol, kemudian ada nangka hutan gitu. Wah itu sangat apa ya? Sangat eksotis gitu Pak. Kemudian ada salak khas Manunjaya. Itu kan komoditas yang berbeda dengan salak condet dan salak Bali, bahkan salak-salak yang lainnya gitu. Di situ juga ada fungsi ekologisnya juga, menahan banjir dari Citanduy kalau misalkan lagi hujan. Sehingga Wanatani itu punya nilai ekonomi yang diakui. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Reva. Jadi saya jadi teringat pada beberapa hal yang berkenaan dengan ini ya, dengan tadi Anda menyebutkan tentang local perspective. Kalau pakai bahasa lainnya mungkin ini ya, apa namanya, kearifan lokal, local wisdom Ya, kan biasanya kan itu ada beberapa istilah yang dipakai juga gitu. Jadi ada salah satu hal yang apa namanya Wanatani yang tidak lagi bisa dilaksanakan itu adalah di masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah itu kan terkenal dengan slash and burn ya. Jadi mereka bakar lahan gitu, tapi mereka apa namanya bergiliran gitu sampai ketika ada siklus nanti akan balik lagi ketika lahannya sudah kembali bisa digunakan lagi gitu. Tapi karena kebijakan pemerintah katanya tidak boleh bakar lahan dan sebagainya, akhirnya apa yang menjadi tuntunan dari nenek moyang sebenarnya sangat eco-friendly ya, sebenarnya itu tidak bisa lagi dilaksanakan sekarang. Oke, terima kasih Mbak Reva. Terakhir Mbak Indira, silakan. Baik, Pak Rudi, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, untuk suatu contoh yang kita bisa adopt seperti copy paste itu nggak ada sebenarnya, Pak. Cuman memang ada beberapa studi yang yang menyoroti misalnya ini tadi policy paper dari World Bank itu. Di policy paper World Bank itu hasil dari eh, kegiatan tersebut bisa kita pelajari dan kita masukkan ke dalam regulasi. Kemudian yang saya sampaikan terkait dengan eh, apa bahwa kita bisa mengambil kesempatan dari standar kontrak FIDIC itu eh, apa FIDIC sendiri sebenarnya masih dalam kondisi wacana untuk menuju ke sana begitu. Nah, eh, wacana tersebut sebenarnya kalau kita sebagai negara itu sudah mensyaratkan seperti itu, permasalahannya adalah kita ini eh, kekurangan regulasi yang mengatur tentang ya khususnya terkait dengan infrastruktur yang peka gender itu. Jadi saya mencoba mencari meskipun dalam level apa kementerian sudah dilakukan Pak sudah dilakukan hal-hal yang dikaitkan dengan kesetaraan gender bagaimana pelaksanaannya karena dimonitor oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada awardnya juga Pak jadi ada yang diberi award atas kementerian yang memang sudah mengadop nilai-nilai kesetaraan gender itu diberi award gitu. Eh, namun yang sebenarnya saya inginkan itu ketika menyusun regulasi, mohon agar membaca hasil-hasil penelitian. Seperti apa sih kasus-kasus di lapangan? Seperti apa sih keterpinggiran perempuan dan minoritas, masyarakat adat dan seterusnya? Apa sih yang menjadi concern di level masyarakat itu. Jadi partisipasi publik yang lebih genuine, Pak, maksudnya. Jadi genuine tidak hanya checklist formalitas. Oh, sudah ada perempuannya cuma satu gitu misalnya ya. Tapi dianggap sudah ada. Nah, kalau cuma satu kan berarti belum terwakili begitu. Nah, artinya eh, kalau
secara format yang bisa kita adopt copy paste itu memang tidak ada, namun ada peluang dari bagaimana ya tadi seperti World Bank bisa mengarah pada pemberdayaan perempuan dan juga bisa membuat mungkin proyek-proyek yang memang sasarannya perempuan dan minoritas dan anak-anak itu misalnya Pak. Jadi seperti itu Bapak jawaban dari saya. Terima kasih Mbak Indira atas jawaban yang disampaikan. Saya tidak tahu apakah legislasi dan peraturan yang diterbitkan biasanya kan yang sangat-sangat yang biasanya yang lumayan maju terdepan itu adalah orang-orang dari ini ya negara-negara Eropa Utara gitu, Skandinavia, Swedia, Norway dan Finland itu biasanya mereka cukup ini ya, cukup maju untuk yang legislasi seperti ini. Saya tidak tahu apakah ada bagian dari apa yang mereka lakukan itu bisa jadi rujukan buat kita. Terima kasih. Oke, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta pada hari ini. Saya mulai dari Pak Pahala Jesse Manjuntak. Pak Pahala menyatakan bahwa panel kita kan hari ini adalah politik perempuan versus politik pembangunan. Dari yang pertama, presenter pertama dan kedua Mbak Dian dan Mbak Repa ini katanya Pak Pahala belum melihat nih kaitan antara politik perempuan dan politik pembangunannya. Bisakah disampaikan kira-kira nih hubungannya antara studi Anda dengan berhubungan dengan topik panel kita hari ini. Silahkan. Baik, cek. Baik Bapak Pahala. Oh ya, baik Bapak Pahala, terima kasih pertanyaannya. Politik perempuan dan pembangunan kebijakan sebetulnya ada dalam ini ya manuskrip saya ini, tapi tidak tersampaikan. Menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses perumusan. Nah, sebetulnya tadi sudah saya jawab juga di tujuan penelitian gitu terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan. Nah, perempuan itu terutama di pedesaan memiliki pengalaman langsung mengelola sumber daya alam dan keluarga. Nah, sehingga perspektif mereka itu kan krusial untuk memastikan kebijakan lebih adil dan berkelanjutan gitu. Tanpa partisipasi perempuan, pembangunan itu sering mengabaikan kebutuhan dasar komunitas seperti ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengakui perempuan sebagai aktor politik, bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi pembangunan dapat menciptakan ruang partisipatif yang setara gitu. Hal ini mendukung lahirnya kebijakan yang peka gender, ekologi, serta melindungi hak-hak masyarakat lokal. Salahnya adalah ketika berkumpul, pasti yang diundang adalah kepala keluarga. Nah, itu dia kenapa perempuan itu suaranya tidak tercatat atau tidak terarsipkan gitu, karena semua perspektif itu laki-laki gitu kan. Kalau di Sunda itu lebih mengutamakan kayak laki-laki dulu lah gitu dah. Laki-laki mah panjang lengkah. Nah, artinya panjang lengkah itu langkahnya itu panjang gitu sehingga lebih dipercaya. Nah, kalau perempuan kan lebih lebih banyak di dapur gitu Pak perspektifnya itu. Jadi pemerintah lokal juga jarang mengundang perempuan gitu, walaupun perempuan itu pintar gitu ya dalam hal STEM gitu ya atau sains gitu, tapi tetap ketika berkonsolidasi atau berdiskusi itu perempuan mah ngapain bagian masak-masak aja, bagian konsumsi gitu. Jadi disitulah politik perempuan dan pembangunan kebijakan itu harus lebih inklusif lagi gitu. Bagaimana suara-suara perempuan, karena gerakan perempuan di grassroots itu kayak langsung aja gitu Pak, spontan gitu, nggak banyak bercerita. Pokoknya ketika ada ancaman, nah perempuan itu kan udah langsung ini ya, kalau bahasa Sundanya mah pabeja-beja gitu. Pabeja-beja itu artinya dia mengkomunikasikan satu informasi ke kelompok lainnya gitu. Itu memang gosip power sih Pak, tapi hal tersebut berfungsi gitu. Misalnya ada pembangunan markas Brimob, karena di PSN itu ada markas Brimobnya Pak. 2,3 kilometer gitu. Untuk apa pembangunan markas Brimob? Sekarang memang ada konflik yang seperti, mohon maaf ya, PSN di Papua, tapi kan di Tasikmalaya emang nggak ada. Berarti itu ada kayak
pemborosan negara tuh ya, bikin markas Brimob, soalnya gede banget Pak, Brimob di situ semua, banyak gitu kan, Brimob teh harus makan dan segala macam gitu ya. Tapi tidak ada konflik yang kayak PSN di Papua atau di Indonesia Timur. Sedangkan di sini PSN-nya ya gitulah, ada helipad cuma dipakai berjemur gitu, tapi ruang hidup terancam gitu karena awalnya di Cimaragas atau di sekitaran PSN itu kan banyak komoditas-komoditas ya mungkin endemik ya secara geographical index gitu, tapi kan nggak pada dilegitimasi lah itu untuk komoditas-komoditas tersebut, jadi hilang saja gitu. Bahkan sentra salak aja hilang gitu, sentra salak, betapa kehilangan komoditas-komoditas eksotis gitu. Terus sekarang migrasi pekerjaan gitu, yang biasanya wanatani, yang biasanya bekerja ya di pertanian, sektor pertanian, beralih jadi ojek online gitu Pak, ke subkota, jadi mendekati perkotaan. Padahal kalau misalkan ruang hidupnya masih ada, ya gitulah, sama komunitas wanatani tadi kan bisa menghasilkan hal-hal produktif dari pertanian, itu kan justru membantu ketahanan pangan. Nah sekarang ketika sudah dibangun PSN ya tidak ada lagi suplai pangan, bahkan lucu sekali gitu, orang-orang desa sekarang kalau mau nyari makan ya ke subkota, ke dekat perumahan gitu. Nah disitulah dampaknya gitu, makanya sangat lucu sekali lah kalau misalkan mau piknik ke PSN gitu. Saya bisa antar lah kalau misalkan one day field trip, hubungi saja karena kita juga pro bono diseminasi field work gitu. Ayo selama masih ilmuwan atau antropolog datangi saja. Mari kita ke PSN Leuwi Keris, kita lihat gitu. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mbak Repa. Mbak Dian silakan. Pertanyaan Bapak Pahala tadi, kira-kira hubungannya apa nih dari studi Anda dengan terima kasih Pak topik kita? Pahala pertanyaannya. Sebenarnya mungkin pertanyaan ini tepat ditujukan kepada Mas Farid dan kawan-kawan ya yang mengklasterkan kita ke panel ini. Apakah Mas Farid mau menyampaikan sesuatu? Monggo. Saya bukan presenter, Mbak Dian. Ya, tapi mungkin sedikit aja ya, bahwa politik dalam arti luas, politik dalam arti bagaimana perempuan bersikap, bernegosiasi, melakukan resistansi, memahami apa yang terjadi di sekitarnya, gitu ya, termasuk dalam konteks pembangunan ruang publik, dalam konteks pembangunan tadi yang diceritakan oleh Mbak Repa, dalam konteks bagaimana situasi hukum yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur juga tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan sendiri. Jadi politik dalam arti yang luas, politik dalam arti kemampuan dan kesadaran perempuan untuk melakukan negosiasi, melakukan resistensi, merespon secara kritis, atau menyadari ada problem dalam proses yang sedang terjadi di lingkungannya itu. Mungkin itu yang kemudian membuat kita bisa mengkategorikan paper-paper yang ada dalam sesi ini berkaitan dengan politik perempuan versus politik pembangunan. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Farid dan Mbak Dian tadi. Oke, dari Pak Dedi Kristanto, ini kayaknya lebih banyak pada komentarnya ya. Nanti kayak kita sudah baca semua, dan beliau sepakat dengan pandangan dari hasil penelitian dari dua pembicara. Kemudian dari Kak Anindya Putri, pertanyaannya ke Mbak Repa lagi nih. Jadi sejauh mana pembangunan PSN Leuwi Keris ini memperbesar kerentanan perempuan terhadap marginalisasi ekonomi, sosial maupun politik di wilayah terdampak? Silakan Mbak Repa. Baik Bapak, saya sudah mengetik jawabannya ya. Oke. Tapi saya akan jawab juga yang sebentar. Ya, mohon jawaban tertulis juga disampaikan secara verbal karena untuk keperluan iya. supaya bisa didengar Teteh recordingnya. Anindya Putri, pertanyaan sejauh mana pembangunan PSN Leuwi Keris memperbesar kerentanan ya terhadap ekologi sosial.
menurut saya sendiri dari pengamatan ini sangat rentan sekali karena yang pertama jadi kehilangan pekerjaan dan lahan produktif. Jadi nggak bisa jualan lagi, nggak bisa ada panen, nggak ada tuh sekarang kata-kata panen kopi yuk, panen nangka gitu. Biasanya kan dari daerah Cimaragas buah-buahan tropis ya yang sangat wah dipakai rujak teh enak lah pokoknya mah gitu. Sekarang mah jadi nggak ada. Nah itu kerentanan untuk perempuan gitu yang biasa berwarna tani. Nah untuk laki-laki yang biasanya punya pekerjaan jadi buruh tani gitu ya, sektor-sektor pertanian, peternakan, jadi tidak ada gitu, jadi ojek online dan jadi punya utang karena ya ngojek kan harus punya kendaraan gitu ya, minimal mah motor tahun berapa gitu kan, jadi syarat-syarat prosedur pendaftaran itu gitu. Nah kemudian kerentanan lainnya adalah dibangun perumahan-perumahan kecil untuk ekologisnya. Jadi sekarang perumahan teh masuk ke kabupaten, sangat lucu sekali gitu. Kabupaten kan jangan dulu dibentuk perumahan karena lanskap sosial atau ekologinya tuh masih masih berprinsip pada etnoarsitektur gitu. Karena etnoarsitektur itu kan menggunakan desain perumahan Sunda sesuai lanskap ekologisnya gitu. Nah sekarang banyak tuh klaster-klaster dengan royal resident apa gitu masuk kabupaten. Nah itu juga riskan karena jadi water security juga. Mereka tuh membangun perumahan, cicilan belum selesai, tapi kesulitan air. Nah itu juga dampak untuk yang ngambil perumahan-perumahan di sana gitu. Kemudian adakah ancaman-ancaman yang lainnya untuk perempuan? Ada, karena gimana politiknya gitu sama gimana pemimpin lokalnya. Mohon maaf waktu itu pemimpin lokalnya kan Pak UU ya. Nah, sekarang kan Pak UU itu kena kasus ya korupsi dana hibah gitu. Itu juga deket PSN dan deket Wanatani gitu. Jadi ya gimana trias politikanya, ketika trias politika itu kan silih asah, silih asuh, silih asih berjalan dengan baik, maka masyarakat juga bisa mengikutinya. Ketika pemimpin daerahnya juga tidak benar ya di masyarakat di grassroots juga akan terjadi korupsi-korupsi kecil-kecilan juga gitu. Karena apa? Grassroots itu mengikuti role model kepemimpinannya. Ketika pemimpinnya itu tidak bisa mencontohkan hal-hal bijaksana atau hal-hal baik, ya grassroots juga akan ya versi tipis-tipis lah begitu Pak gitu. Nah mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Mbak Repa. Selanjutnya, oke. Dari Ganis saya nggak tahu Mbak atau Mas nih. Saya punya sepupu namanya laki-laki, jadi saya manggil dia Mas Ganis gitu. Untuk Mbak Indira nih, pertanyaannya adalah sejauh mana perkembangan gender dan development itu digunakan dalam diskursus dan alat analisis? Silakan Mbak Indira. Baik, Pak Rudi. Mungkin saya share screen sedikit ya. Ini tadi yang paparan saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Ya, Eh, sudah terlihat. Silakan. Ya, kebanyakan penelitian-penelitian itu dilakukan dari funding di luar dari negara-negara maju. Salah satu contohnya ini yang nomor 2 ini tentang WASH, Water, Sanitation and Hygiene. Ini menyampaikan bahwa salah satu yang pertama meneliti tentang kondisi ini begitu. Jadi bagaimana perkembangan dari gender and development itu eh sepertinya kok kita ini perlu untuk di apa ya didukung atau apa sih disemangati atau ya untuk ya melakukan penelitian terkait dengan gender and development. Eh, Sepertinya kalau menunggu dari internal kita sendiri itu kemungkinan ya funding itu mungkin kurang berminat dan seterusnya seperti itu. Jadi dengan demikian eh ini saya stop share ya. Sebenarnya potensinya itu besar. Perkembangannya juga sangat bagus. Seperti kita lihat bahwa panel ini ternyata memang satu visi begitu ya, menyuarakan bagaimana perempuan dalam konteks pembangunan itu
ternyata kok sangat terpinggirkan begitu. Dari sisi regulasi juga demikian. Kedepannya, oleh karena itu saya menganggap bahwa forum seperti KCIF ini sangat bagus untuk mempromosikan hal tersebut, untuk membuat konstruk yang lebih didengar begitu. Nah, ini kan permasalahannya hasil penelitian yang paper saya ini, kenapa tidak ada yang para regulator itu tidak mengambil membaca hasil studi ini, kemudian melihat ini harus seperti ini untuk memformulasikan regulasi, harus katanya tadi yang Indonesia Emas itu katanya berkesinambungan, pembangunan yang berkesinambungan gitu kan. Tapi kenyataannya kesinambungan pembangunan bagaimana, wong secara eksplisit aja tidak ada tuh usaha untuk mengaitkan misalnya istilah keberlanjutan dengan perempuan, dengan SDG misalnya. Di SDG itu sebenarnya sudah ada goal kesetaraan gender begitu. Ya, demikian Pak jawaban saya, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Indira. Mbak Ganis, tadi pertanyaan sudah dijawab untuk yang ini ya. Soal gender budgeting juga sudah dijawab oleh Mbak Indira juga. Saya ingin lanjut ke Mbak Wina, ke Irina. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemuda dan perempuan sudah memiliki kecenderungan bermigrasi sebagai bentuk resistensi ini buat Mbak Repa kayaknya. Jadi apakah karena ada permasalahan yang ada di daerah tempat penelitiannya Mbak Reva itu pemuda dan perempuannya cenderung bermigrasi gitu ya, mungkin ikut-ikutan ini ya, kabur aja dulu ya sebagai bentuk resistensi di sana. Silakan Mbak Reva. Iya, terima kasih. Ini mungkin saya jawab dua aja ya Pak ya, dari Teh Ya, Ganis silakan, atau silakan. Kak Ganis dan Teh Wina ya. Dari yang Saudara Ganis ini untuk Mbak Reva, sejauh apa komunitas membatasi diri dari esensialisasi perempuan untuk empowerment perempuan dalam praktek harian di komunitas. Jadi movement saya atau komunitas saya itu namanya Gastroforestry Project. Nah, dalam perspektif antropologi filsafat ya, karena ini nyambung gitu ekofeminisme ke sini. Nah, komunitas itu sering membatasi diri dari esensialisasi perempuan dengan menolak pandangan gitu, bahwa perempuan semata-mata alami dekat dengan alam atau rumah tangga. Padahal itu proses gitu, ngelihat dan adaptasi perempuan juga, enggak tiba-tiba fitrahnya perempuan mah oke langsung ke dapur, kan enggak tuh itu mah ya. Karena itu terbentuk dari konstruksi sosialnya juga gitu, kesehariannya, rutinitas gitu, jadi aja akumulatif begitu. Coba kalau misalkan di treatmentnya itu bukan ayo perempuan belajar sains kemudian belajar elektro gitu, bisa, soalnya apa, di desa juga ada di subkotanya ya sekolah vokasi elektro gitu, kemudian montir gitu, ada yang perempuan, berarti kan tidak mutlak seperti itu perempuan itu harus ada di dalam bekerjanya di dapur atau di hal-hal distribusi konsumsi aja gitu. Nah, esensialisasi juga justru berisiko mereduksi peran mereka gitu pada sifat bawaan biologisnya ya. Dalam praktik harian misalnya, komunitas dapat mendorong empowerment perempuan bisa dari dirinya sendiri melalui pengakuan atas kapasitas sosialnya gitu. Misalnya sama saya ya dipuji nih leader grassroots-nya gitu. Aduh, pinter banget ini financial budgeting-nya gitu untuk pasca panen atau pre-panen gitu ya, atau untuk pembagian pupuk gitu. Mereka tuh senang dapat pengakuan kayak gitu. Yang kayak gitu kan jarang ya dilakukan gitu oleh kelompok sosialnya. Nah, mereka tuh senang digitu-gituin gitu. Aduh, jago banget nih ngitungnya gitu. Aduh, pinter gitu. Harus ada pujian verbal dulu gitu. Dan politik yang lahir dari pengalaman itu bukan kodrat. Misalnya perempuan dilibatkan dalam musyawarah desa gitu. Yang penting mah diundang YTH saudara, nah mereka datang tuh karena apa? Wah, ada nama saya ini diundang gitu. Jadi harus diakui dulu. Kalau kita mah kan orang-orang modern gitu yang berpengetahuan mah kepada semua atau dear all udah pada datang. Grassroots mah enggak, harus
kepada YTH namanya siapa gitu, misalkan ya namanya Munawaroh gitu, kemudian ada Aminah gitu. Nah itu harus satu persatu gitu, betapa sangat personalisasi sekali gitu. Nah kemudian mengelola ekonomi kolektif, yang penting mah diberikan kepercayaan kalau grassroots, atau merumuskan aturan lingkungan ya, misalnya jangan membuang sampah plastik di area Wanatani gitu. Itu sepakat tuh bisa didengungkan atau dipromosikan gitu. Mereka juga jauh lebih pinter ya untuk menata seperti itu, karena mereka itu masih ada pandangan ini yang imanen view gitu. Jadi kalau misalkan ada hal-hal tabu tuh mereka masih takut gitu. Jangan buang sampah di hutan kebuyutan gitu. Nanti kamu nggak bakal punya anak, nanti kamu nggak bakal. Nah masih ada tabu-tabu ekologis yang ternyata berfungsi gitu. Nah dengan cara ini perempuan diberdayakan sebagai subjek aktif gitu, bukan sekedar simbol penjaga alam semata gitu, sehingga perannya lebih setara dan kontekstual. Kemudian pertanyaan dari Teh Wina Hairina. Teh Wina ini, apakah pemuda dan perempuan sudah kecenderungan bermigrasi sebagai bentuk resistensi di sana, Mbak Depa? Ya, gitu, terutama yang Gen Z atau Gen Z ya, Gen Z sekarang walaupun di pedesaan itu lebih tertariknya teh ini live TikTok gitu, jadi talent gitu. Jadi ada ngejual barang-barang punten ya, barang-barang dari impor Cina gitu kan, sekarang ada ininya kayak bukan penadah atau kayak disitulah ngumpulnya gitu, di subkota tuh ada suppliernya gitu. Nah orang-orang Gen Z di pedesaan tuh udah mulai aktif gitu ngejual-jualin kayak misalkan pacul, kemudian tapi dia online gitu, TikTok, live Shopee yang kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke e-commerce. Sedangkan untuk kembali lagi ke Wanatani harus bisa beradu dengan upahnya gitu. Mereka jadi talent di TikTok live shopping atau di e-commerce, misalkan Shopee Live itu misalkan satu harinya dapat 80.000. Nah, ketika berwanatani kan dapatnya 35.000 gitu. Mereka akan memilih seperti itu gitu, yang live TikTok itu lebih banyak uangnya gitu daripada Wanatani. Padahal ketika memilih Wanatani, dia itu akan mendapatkan hasil panen, dia akan mendapatkan ya pokoknya plus-plus untuk kebutuhan Wanatani aja karena kolektif. Tapi ya gimana, mereka juga melihat orang tuanya sendiri gitu, pengalaman-pengalaman ekologisnya gitu. Jadi petani nggak bisa jadi profesor gitu. Jadi pekerjaan lain yang lebih kreatif bisa gitu mencapai itu. Nah itu juga kan perspektif yang butuh nih para ilmuwan tuh menyadarkan. Jadi kalau misalkan ada ilmuwan yang misalkan nih Pak Rudi kan jago mungkin di bagian komunikasi publik atau komunikasi budaya, pasti didengar gitu karena lebih ilmiah. Tapi kalau misalkan saya aja yang bilang, ayo teman-teman kita kuliah jurusan ini, aduh Rep, nggak deh gitu. Lebih baik kita langsung aja kerja, walaupun jadi buruh harian apa gitu yang bisa dikerjain, tapi uangnya langsung gitu Pak, instan. Nah seperti itulah keadaan Gen Z di rural area gitu atau di pedesaan. Beda lagi sama di subkota. Kalau di subkota mereka udah ada kayak ilmu wirausahanya gitu. Jadi mereka juga membentuk kayak kuliner-kuliner kecil gitu, jualan kolektif gitu. Misalkan mereka sekarang itu lagi fokusnya jualan kopi keliling gitu Pak, di daerah subkota dan kota gitu. Mereka punya manajerial itu. Nah itu juga kolaborasi sama petaninya masih ada karena mereka disuplai misalkan kopi dari sinilah daerah Manonjaya ke sebelah sana, Gunung Tanjung kan masih banyak gitu ya yang menyuplai itu. Tapi kalau misalkan di desa mereka tuh kayak punya dilematis tersendiri terhadap pemilihan pekerjaan yang penting uangnya instan itu dulu gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan banyak profesor turun lapang, kayaknya desa juga bakalan merasakan gitu bonus demografi gitu. Makanya saya sangat senang sekali kalau misalkan ada ilmuwan datang tuh, ayo kita kuliah umum gitu. Sebutannya bukan kuliah umum kalau di desa mah, jadi kayak ini ada pembelajaran umum gitu, pembelajaran maksudnya kita tuh belajar sama-sama bareng kolektif, ada pengajarnya gitu. Jadi kalau misalkan ada profesor tuh mereka senang gitu ya, ada kayak ini ada sumber ilmu nih, jadi mereka masih membaca ada detailnya gitu. Kalau saya kan nggak ada detail-detail panjang begitu ya, jadi kayak nggak bisa, ini cuman sirepa doang gitu. Tapi mungkin kalau misalkan Ibu Indira
ada magister apa, ini ahli nih gitu, pasti jauh lebih didengar gitu. Nah, seperti itulah keadaan grassroots hari ini. Terima kasih. Tapi mereka Terima ini kasih, kok keep Mbak in Reva. touch dengan digitalisasi, Pak. Mbak Reva, nih sekalian nih, tadi tidak sempat diketik oleh Mbak Ana di Q&A. Katanya ada singkat jelas padat ya, ada Serikat Tani nggak di tempatnya Mbak Reva, kemudian bagaimana partisipasi politik buruh perempuan dan Serikat Taninya? Singkat jelas padat silakan. Ada dua pilihan Serikat Tani di sini. Yang pertama dari KWT gitu ya, Komunitas Wanita Tani gitu. Sekarang itu mah isinya yang pada lansia semua gitu kalau di pedesaan. Nah, yang kedua ada Serikat Tani yang bekerja di industri-industri agribisnis, karena itu kan monokultur. Jadi ada secara historis ekologisnya dulunya punya Wanatani, tapi sekarang mah udah dijual ke yang agribisnis jadi monokultur. Misalnya di dekat saya itu ada yang pepaya. Nah, mereka Serikat Taninya di situ aja gitu. Udah kayak gitu aja sih Pak untuk yang serikat-serikat tani. Tapi kalau misalkan yang di lahan Wanatani saya, nama movementnya itu Gastroforestry Project. Jadi itu ada yang muda yang misalkan mau jadi guide agroforestry tracking. Nah, itu kan udah agak-agak kesini gitu Pak, relevansinya dengan kebutuhan sekarang. Jadi kita memandang Wanatani itu bukan cuman panen, tapi kita bisa trail running, gravel biking gitu, bersepeda di alam, kemudian bisa trekking gitu. Ya istilahnya istilah-istilah sekarang yang keren, yang mereka juga seneng gitu disebutnya, agroforester gitu kan, keren daripada alah pegiat Wanatani. Jadi kayak kesannya jadul banget, tapi kalau misalkan you are the agroforester, wah keren banget itu, berasa kota gitu, modern. Nah, mungkin itu Pak, terima kasih. Iya, kayaknya Mbak Reva labeling gitu ya, istilahnya melabel sesuatu itu kayaknya menjadi salah satu taktik strategis gitu ya. Jadi kalau mau di rebranding gitu ya, Wanatani jadi kayak agroforester dan sebagainya, kayaknya keren banget gitu ya. Jadi mungkin relabeling atau rebranding kayaknya menjadi salah satu kunci juga untuk teman-teman di sana. Kemudian sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kepada para presenter untuk melihat komentar dari Pak Dedi Kristanto yang sudah diketik di Q&A. Beliau sudah menyampaikan pandangan beliau tentang beberapa poin yang sudah disampaikan tadi. Terakhir, karena kita sudah hampir 3 menit terakhir, jadi sekali lagi saya ingin meng-highlight kembali jadi tema yang terlihat dari presentasi kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah dampak gender dari pembangunan dan krisis, kemudian yang kedua adalah kritik feminis dan ekofeminis terhadap struktur kekuasaan, kemudian yang ketiga adalah agensi, perlawanan, dan mobilisasi kolektif, dan yang keempat adalah interseksionalitas dan keadilan sosial. Nah, ini kalau boleh nih, saya ada PR nih untuk Mbak Indira, Mbak Reva, Mbak Dian gitu ya. Jadi PR-nya sih tidak dijawab sekarang sih nanti, tapi buat kayaknya gimana nanti untuk mungkin bisa menjadi salah satu bahan refleksi di dalam finalisasi paper yang dibuat gitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah bagaimana gerakan feminis, ekofeminis, dan berbasis komunitas ini dapat mengubah eksklusi yang didorong oleh krisis, baik dalam desain perkotaan, pemanfaatan lahan pedesaan, komunitas tergusur, maupun kebijakan infrastruktur itu menjadi peluang untuk perubahan struktural dan keadilan inklusif. Jadi PR besar dari sayanya itu ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dimasukkan di dalam finalisasi papernya, kira-kira kalau memang berkenan itu mungkin bisa ditambahkan menjadi salah satu poin dalam paper nanti. 2 menit sebelum pukul 10, bagaimana Pak Farid? Saya kembalikan ke host. Iya. Oke, kalau nggak ada lagi 2 menit terakhir ini. Ada Pak, bisa bentar. Ya, tapi singkat sekali ya Pak Pahala, 1 menit untuk Iya Pak, komentar dan tadi 1 kan menit untuk ini merespon. ada saya di Q&A sebenarnya kan topiknya kan topik besarnya pendidikan tadi ada tentang Yesus dan pembangunan itu, nggak menyentuh kemana kira arahnya itu. Di mana bisa penjelasan dari panitia kan payungnya itu ya. Saya baca Sudah dijawab ini. tadi Pak
Pak Pahala tadi sudah dijawab. Tadi saya tidak tahu apakah Pak Pahala ada gitu. Jadi pertanyaan Pak Pahala sebenarnya sudah dijawab tadi. Sudah. Ya, ya Sudah Pak oke. tadi. Tapi kan oke dari apa itu dari jawaban dari ini dari presenter. Tapi kira-kira panitia kemana arahnya itu kira-kira dari panitia pembuat itu? Saya jawab lagi atau gimana nih Mas Rudi? Ya, tadi saya sudah jawab. Sebenarnya mungkin yang harus dipahami oleh eh, peserta konferensi gitu ya, proses perumusan panel itu juga proses yang berusaha dipas-pasin gitu ya. Kemudian kita membentuk tema yang akhirnya merepresentasikan semua panel itu. Itu juga bagian dari konseptualisasi kita, panitia, terhadap abstrak yang masuk, paper-paper yang masuk yang disubmit ke panitia. Untuk paper-paper di sesi ini kami menjuduli politik perempuan versus politik pembangunan. Pertama kita ingin menegaskan bahwa ada problem dalam pembangunan yang sedang terjadi itu gitu ya, pembangunan kota dari sisi hukumnya, dari sisi tadi pembangunan di perdesaan misalnya kayak gitu. Kita ingin mengontekstualisasi posisi perempuan dalam proses pembangunan itu gitu ya, pembangunan dalam arti luas dengan tema urbanisasi, dengan tema perkotaan, dengan tema pembangunan desa, dengan problem hukum infrastruktur atau hukum pembangunan yang juga belum sepenuhnya sensitif terhadap perempuan. Di mana posisi perempuan itu menggunakan kata politik sebenarnya juga ingin memperlihatkan bahwa perempuan nggak cuma korban, tadi sudah ditunjukkan oleh Repa gitu ya, sangat dalam, di mana perempuan-perempuan bahkan di perdesaan pun yang selama ini dimarginalisasi, yang selama ini dikonseptualisasi atau distereotip sebagai korban, mampu melakukan resistansi, dan disitulah sisi politik yang paling penting dari perempuan di tengah problem pembangunan itu. Sebenarnya itu sih yang ingin kita tunjukkan kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi Oke Pak, makasih. Yuk. menegaskan Mantap. posisi perempuan yang bukan hanya sebagai korban marginalisasi, tapi juga sebagai aktor atau agent yang aktif melakukan resistensi itu. Dan itu sudah ditunjukkan di paper-paper ini. Mungkin itu. Semoga menjawab dan memuaskan. Terima kasih Pak Farid dan Pak Rudi. Oke. Kalau sudah nggak ada lagi poin yang ingin disampaikan, waktunya sudah lewat, tapi sebelum ditutup, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Jadi silakan yang berkenan, buka kameranya. Saya tunggu 30 detik untuk membuka kamera. Terima kasih Bang Idos yang sudah memperlihatkan wajah segarnya. Siapa lagi yang mau tampil? Mas Dedi? Dokter Ana? Oke, kalau nggak ada lagi, saya mulai ambil foto. Ada 2 layar. Layar pertama dulu, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi terima kasih pada Dr. Rudi Iskandar, kepada ketiga panelis, Mbak Dian, Mbak Indira, dan Teh Repa, juga pada audiens semua yang aktif berpartisipasi dalam sesi pembuka sesi 201 di KCIF 2025 ini. Proses diskusi ini juga direkam dan nanti hasilnya akan diupload atau diposting di akun YouTube Let's Talk, yaitu Let's Talk LETSSTALK Let's Talk gitu ya. Masih ada sesi selanjutnya jam 10.15, jadi silakan teman-teman bergabung di sesi pilihan setelah sesi ini. Nanti sesi yang saya hosti adalah sesi tentang the internet effect ya, sesi tentang feminisme dan perkembangan internet. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di ruang Zoom di sesi selanjutnya. Terima kasih.
Farid. Terima kasih Mas Terima Rudi. kasih Saya Mbak tutup Indira, ya. Mbak Reva, Mbak Dian. Sukses selalu semua Kasih teman-teman semua. yang ada di sini. Terima kasih, Pak. Oke, Salam, bye. Pak. Oke, saya Sukses. tutup. pamit. Saya selalu. Oke, Oke. bye.